Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi sama saya Syifa Kamila dari kelas Psikologi 4B. Nah, hari ini tuh saya akan ngebahas tentang krisis identitas remaja LGBT. Nah, pasti teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih itu krisis identitas? Apa sih itu LGBT? Nah, fenomena yang akhir-akhir ini muncul itu adalah banyak banget tuh masyarakat atau remaja yang melakukan penyalahgunaan zat-zat obat-obatan, seks bebas, LGBT. Nah, itu tuh LGBT sendiri itu adalah penyimpangan orientasi seksual yang idealnya itu berperan layaknya pria atau wanita itu yang berbeda dari identitas sosialnya atau identitas seksualnya yang berbeda dari norma sosial yang ada. Nah, meningkatnya perilaku LGBT ini adalah salah satu fenomena yang disebabkan oleh salah satunya itu adalah keabaian atau keluarga yang diabaikan. Akhirnya anaknya melaksanakan atau berbeda orientasi seksualnya dari yang ada di masyarakat atau norma yang ada di masyarakat. Nah, sehingga itu remaja ini melakukan pergaulan atau lingkungan yang tidak terarah dari biasanya. Nah, periode ini remaja itu karena remaja ini adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa yang masih bingung jati dirinya seperti apa, yang biasanya tuh usianya dari 10 sampai 13 tahun sampai dengan 18 sampai 22 tahun dengan kematangan kognitif yang masih berubah-ubah, perubahan biologis, suasana hati. Nah, ini tuh remaja ini tuh pasti akan ditandai dengan masalah-masalah konflik yang ada di dalam dirinya atau bisa dari luar. Makanya bisa terjadi yang namanya masalah orientasi seksual ini. Nah, salah satunya adalah karena adanya perubahan dari orang tua atau dari perilaku yang orang tua kasih. Nah, bagaimana remaja beradaptasi dengan dirinya sendiri dan lingkungan itu tidak lepas dari dinamika kepribadian dan dinamika konflik terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender yang ada pada dirinya sendiri. Nah, jenis kelamin itu dibedakan dari heteroseksual dan homoseksual. Nah, heteroseksual ini tuh apa sih? Heteroseksual ini tuh kita tertarik dengan lawan jenis secara emosi dan secara seksual gitu. Nah, kalau homoseksual sendiri tuh apa sih? Homoseksual adalah orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap sesama jenis, atau kalau yang teman-teman tahu pasti kayak gay dan lesbian itu. Nah, atau biseksual secara emosi dengan sesama jenisnya. Nah, APA sendiri mendefinisikan orientasi seksual sebagai pola tetap dari rasa emosional, perasaan romantis, ketertarikan seksual kepada pria maupun wanita atau keduanya. Nah, dalam hal ini orientasi seksual sendiri merujuk pada bentuk hubungan dengan hubungan lain gitu. Namun tidak hanya dalam bentuk hubungan yang sudah dijalani atau tengah dijalani, individu bisa mengekspresikan orientasi seksualnya dengan berpegangan tangan, berciuman. Nah, dengan demikian orientasi seksualnya sendiri itu memiliki hubungan yang pribadi dan intim terhadap kebutuhan pemenuhan cintanya. Nah, kita sekarang masuk ke bahasan tentang identitas gender. Nah, apa sih identitas gender sendiri? Nah, identitas gender itu menerangkan dua aspek. Yang pertama itu tentang peranan dan perbedaan biologi seseorang, di mana istilah gender dan seks itu memiliki arti pembeda antara perempuan dan laki-laki dengan acuan yang berbeda. Nah, istilah seks itu mengacu pada perbedaan biologis dan sedangkan istilah gender itu mengacu pada konstruksi sosial tentang peran dan tugas kedudukan perempuan dan laki-laki. Nah, perangkat gender ini adalah tentang apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana perilaku individu tersebut di dalam masyarakat, apakah sudah sesuai dengan konstruk jenis kelaminnya, seperti itu. Nah, banyak sekali di masyarakat itu terkenal dengan istilah maskulin dan feminim. Nah, sedangkan peneliti BEM itu mengelompokkan 4 klasifikasi gender, yakni maskulin, feminim, androgini, dan juga tidak terbedakan. Individu dengan gender feminim berbeda perilaku dalam kehidupan sosialnya secara kontras dibandingkan gender yang maskulin. Jadi ada pembeda gitu ya antara feminim dan maskulin. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan tentang penelitian terkait tentang bahasan kita ini.
tentang parent attachment. Nah, penelitian itu mencari gambaran tentang orientasi seksual yang ditinjau dari parent attachment tadi. Nah, pelaku LGBT itu menuai hasil utama dalam penelitian ini, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara parent attachment dengan orientasi seksual pada remaja LGBT di Sumatera Barat. Nah, dalam hal ini tuh semakin rendah parent attachment pada remaja LGBT di Sumatera Barat, maka orientasi seksual cenderung semakin menuju pada orientasi homoseksual yang tadi sudah kita bahas. Nah, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara parent attachment dengan identitas gender pada remaja LGBT di Sumatera Barat. Nah, parent attachment pada remaja LGBT di Sumatera Barat ini tuh semakin besar berada pada kategori rendah. Nah, artinya remaja LGBT ini tuh memiliki kelekatan emosi yang rendah antara orang tuanya. Nah, terlihat dari terbentuknya kedekatan dan atau kelekatan itu yang aman dari orang tua. Nah, yang tidak merasakan kenyamanan dan kehadiran orang tua. Nah, bisa juga anak merasa tidak dimengerti oleh orang tua dan juga lebih asing dengan orang tuanya gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, pengkategorian masing-masing aspek dari parental attachment-nya itu kepercayaan, komunikasi, keterasingan, dan aspek kepercayaan kategori antara anak dan orang tua itu sangat rendah. Aspek ini merupakan aspek yang paling rendah dari mayoritas remaja LGBT yang tidak mampu membangun kepercayaan dengan orang tuanya secara baik. Nah, selain itu, responden penelitian ini juga merasa tidak diberikan kepercayaan oleh orang tua dalam melakukan eksplorasi di lingkungan sosialnya. Nah, dalam hal ini juga orang tua merasa gagal dalam menumbuhkan kepercayaan dari anak terhadap dirinya sendiri. Nah, peran orang tua juga merupakan hal pengembangan yang terpenting ya pada anak. Tidak hanya kepercayaan pada responden, orang tuanya juga ditunjukkan bahwa menganggap orang tua sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi tidak ada rasa kepercayaan ya antara anak dan orang tua. Nah, itu merupakan salah satu faktor dari kurangnya parent attachment remaja ini. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu saran tentang permasalahan identitas gender dan orientasi seksual ditinjau dari parent attachment ini. Nah, yang pertama itu sarannya adalah remaja LGBT itu bisa diberikan psikoedukasi tentang permasalahannya, itu tentang permasalahan homoseksual ini. Nah, tentang dampak buruknya dan apa yang membuat dia merasakan hal yang berbeda gitu. Nah, yang kedua itu adalah keluarga itu diberikan psikoedukasi mengenai kelekatan antara remaja ini. Nah, kayak yang sebelumnya sudah saya bahas tadi, karena permasalahan utamanya adalah ketidakpercayaan antara si anak dengan si orang tua. Nah, maka kita memberikan psikoedukasi tentang kepercayaan atau gaya kelekatan orang tua dan anak ini, apa yang bermasalah, apa yang harus kita benahi, seperti itu. Yang terakhir itu ada stakeholder. Nah, itu kita itu diminta menyusun dan melaksanakan program-program yang dapat meminimalisir tingkat meningkatnya perilaku LGBT yang ada di kalangan masyarakat, terutama pada remaja. Oke, sekian, terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan informasi dari yang saya berikan tentang krisis identitas ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi teman-teman yang mau tahu lebih tentang permasalahan ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.